Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada pada router Mikrotik, yaitu manajemen user dan grup login pada router Mikrotik. Yang pastinya nanti di sini kita akan mengubah user untuk login pada router Mikrotik yang kita gunakan. Kalau biasanya itu secara default loginnya menggunakan user admin dan passwordnya itu kosong. Nah, ini bahaya kalau misalkan ada orang lain yang ingin mengakses dan tahu password default dari router Mikrotik. Nah, maka dari itu kita akan mengubahnya. Dan pada router Mikrotik juga ada yang namanya group. Nah, group itu dibagi menjadi 3 secara default. Ada read, write, dan full. Kenapa harus diganti user admin itu? Ya, karena pada user admin itu menggunakan group full, yang mana group full tersebut itu bisa mengeksekusi konfigurasi-konfigurasi yang sangat sensitif, kayak misalkan mereset konfigurasi. Terus juga bisa lainnya kayak merubah, mengganti, dan mengacak-acak user juga bisa pada menggunakan user admin. Ya, maka dari itu kita akan menggantinya. Kita langsung saja masuk ke Winbox-nya. Untuk topologinya seperti ini karena kita hanya memfokuskan kepada penggantian usernya saja. Dan pada topologi saya meremote Mikrotiknya itu menggunakan laptop. Pada mulai awal masuk juga kita direkomendasikan untuk mengubah passwordnya. Akan tetapi kita juga harus mengubah usernya sajalah biar gampang dan biar lebih aman. Terdapat pada menu System, Users. Nah, di sini ada user admin yang secara default menggunakan grupnya itu user, dan di sini ada command System Default User. Jika user menggunakan grup full ditandai dengan warna merah seperti ini, yang mana berbahaya, dan kita juga bisa menambahkan user dan grup yang kita mau. Dan kalau dilihat dari grup itu ada polisi-polisinya, kayak misalkan gimana cara grup tersebut mengaksesnya, seperti menggunakan Winbox, SSH, Telnet, dan hak aksesnya seperti password. Nah, ini bahaya nih. Write itu hampir sama dengan full, akan tetapi write itu tidak bisa mengganti users atau mengacak-acak user, itu tidak bisa, dan juga tidak bisa mereset konfigurasi. Hanya user yang menggunakan group full yang bisa mereset konfigurasi. Dan read juga hanya bisa melihat saja, tidak bisa menambahkan konfigurasi meskipun itu konfigurasi IP address. Di sini juga kita bisa menambahkan grup baru semau kita. Di sini misalkan saya tambahkan lah biar kita tahu nanti perbedaan dari masing-masing usersnya. Klik tambahkan. Nah, di sini ada polisinya seperti nama dan juga skins, dan juga komen juga bisa kita tambahkan di sini. Misalkan polisinya itu seperti apa. Nah, grup yang kita buat itu ingin mengakses apa saja. Yang pertama ada lokal untuk loginnya, dan reboot misalkan untuk mengakses reboot dari si router Mikrotiknya, dan beberapa akses seperti Winbox, web, sensitif. Nah, ini sensitif kayak misalkan ya seperti yang saya bilang tadi, kayak reset konfigurasi contohnya. Juga ada Romon untuk meremote-nya. Untuk pengertian sendiri dari beberapa materi kayak tes, password, API, DUD, kalian bisa cari tahu sendiri di Google, karena saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ya banyak, ini lumayan kalau misalkan dijelaskan satu persatu. Kayak SSH dan FTP juga ada di sini. Kalau misalkan di sini saya buat tukang reboot, ya saya hanya perlu menggunakan reboot. Lokal juga bisa dicentang di sini untuk loginnya. Dan misalkan di sini saya buat NOC dengan akses full. Di sini semuanya lah, misalkan dengan skinsnya juga default. Tapi untuk kali ini saya hanya akan memfokuskan perbedaan dari write, read, dan juga fullnya saja. Tidak seperti tukang reboot dan lain sebagainya, itu tidak saya cantumkan karena bakalan lama. Kalian bisa gunakan atau coba sendiri saja. Nah, ketika kita menambahkan users, nah kita di sini bisa menambahkan nama dan juga grupnya. Grupnya itu yang mana? Yang sudah kita buat kan tadi ada banyak. Dan juga ada allowed address. Kalau misalkan kita mengisi allowed address, kita harus menyesuaikan IP dari laptop kita agar sama dengan allowed address yang ada di sini. Di sini juga saya tidak akan mencobanya karena ya saya menggunakan internet dengan IP tersebut, jadi saya tidak bisa menggantinya karena ya nanti internet saya terputus dan saya tidak bisa menggunakan PNETLab atau simulasinya. Kalian bisa coba sendiri di perangkat asli ya, karena ya saya tidak punya perangkat asli jadi tidak bisa mendemokan. Mohon maaf saja ini. Allowed address, nah di sini kita bisa mengisinya dan kita bisa melihat IP-nya pada menu Network Control Panel ya di sini. Nah, di sini saya menggunakan WiFi bukan Ethernet.
Kita bisa memasukkannya pada allowed address. Namakan nama dan juga masukkan password dan konfirmasi passwordnya. Di sini juga kita bisa menambahkan expired password ya. Misalkan di sini user right dengan grupnya right dan juga passwordnya right, dan juga saya masukkan nama user full, grupnya full, dan passwordnya full juga. Kita juga bisa mendisable user admin yang secara defaultnya agar agar aman, atau juga kita bisa menghapusnya atau meremove-nya, karena kan ada user baru yang namanya user full dan dengan grup full dengan password full. Kita tambahkan user read dengan password read. Nah, kalau misalkan di sini kalian bakalan tahu perbedaan dari grup dan aksesnya. Misalkan di sini user full dengan warna merah karena ya itu yang paling sensitif, dan user write dengan warna hijau dan user read dengan warna putih. Mungkin di beberapa mikrotik juga akan berbeda warnanya karena ya beda mikrotik biasanya beda warna juga. Misalkan di sini saya tambahkan user reboot untuk tukang reboot. Dan kalau misalkan kita coba lagi login menggunakan admin, ya jelas tidak bisa wrong username or password. Misalkan di sini kita coba ya user right. Oke, kita masuk. Nah, perbedaannya di sini. Kita bisa menambahkan IP address, bisa menambahkan konfigurasi seperti biasa. Akan tetapi kita tidak bisa mengobrak-abrik user dan grup yang ada di sini. Dan salah satu yang paling sensitifnya juga ada reset konfigurasi. Di sini kita tidak bisa mereset konfigurasi di Winbox dengan menggunakan user write, karena ya hanya user full yang bisa mereset konfigurasi. Saya coba masuk dengan user read dengan passwordnya read, dan di sini saya coba ya pada IP address. Nah, kita tidak bisa menambahkan IP addressnya. Tombol-tombolnya itu terdisable. Tuh, nggak bisa. Sama halnya dengan semuanya ini nggak bisa. Misalkan kita tambahkan DHCP juga, nah bakalan violate karena ya kita hanya bisa meread atau melihatnya saja. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Misalkan user full, user read, user reboot. Ini hanya contoh. Kalau misalkan di real lapangan, kalian jangan menggunakan user yang seperti ini dengan nama yang spesifik dan juga dengan password yang spesifik. Kalau tadi kan saya passwordnya cuma asal-asalan, read, full, write. Nah, itu tidak diperbolehkan kalau misalkan di lapangan, karena itu bakalan bahaya banget. Nah, kalau misalkan kalian sadar, di tab yang ada di atas itu keterangannya bakalan berubah. Admin, user full, dan juga user read sesuai yang kita masukkan atau login yang kita gunakan. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi dari manajemen user dan grup login pada router Mikrotik. Ya, yang mana kita sudah mengubah username dan juga passwordnya, menambahkan grup dan juga menambahkan usernya. Like video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial dan konfigurasi lainnya.